mungkin biar lebih jelasnya, daripada kita simpang siur beritanya, kita langsung ngobrol aja bareng sama reporter kita, ada Mas Jauhari Wawan. Selamat pagi, Mas Jauhari. Hai Mas Selamat pagi, Jauhari. Aryo, Rindi. Selamat pagi, Mas. Wah, apakah ini adalah sebuah jendela yang akan membukakan mata kita tentang kasus yang satu ini yang cukup mencengangkan, Mas? Ini terjadinya berarti di Jogja, Mas? Apa gimana sih? Ya, jadi ini kejadian tabrakan ini terjadi di Jalan Ring Road Utara, Aryo, di Kapanewon Melati. Itu dari hasil pemeriksaan polisi, awalnya korban itu Kamis dini hari, berjalan di Jalan Ring Road tadi itu. Nah, kemudian dari arah belakang tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil. Kemudian pagi harinya ditemukan telah meninggal dunia. Jadi sampai meninggal, sampai mendapati ada korban jiwa dalam kejadian ini begitu ya Mas ya? Jadi orang itu jalan kaki di Ring Road itu? Betul, jalan kaki. Jadi korban itu jalan kaki dan itu dari informasi polisi setiap pagi korban selalu jalan kaki untuk pergi ke tempat saudaranya atau ke masjid. Nah, ketika kejadian itu dia juga sedang menuju ke suatu tempat, kemudian dia ditabrak. Ketika ditemukan terdapat luka di bagian kepala dan juga kaki, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang pelakunya nih Mas. Jadi banyak banget berita-berita yang simpang siur mengenai pelaku. Mungkin boleh diinformasikan pelaku itu siapa dan kenapa bisa sampai terjadi kejadian seperti ini? Baik. Jadi pelaku ini dari hasil penyelidikan polisi, inisial MAT, dia masih berusia 20 tahun, mahasiswa asal Sulawesi Tengah. Jadi ketika kejadian, MAT ini, tersangka ini, dia mengendarai mobil sambil terpengaruh minuman keras. Dia berkendara bersama dengan salah satu teman wanitanya, inisial N. Nah, ketika di Jalan Ring Road itu tadi, keduanya melakukan aktivitas seksual di dalam mobil, yaitu oral sex, seperti itu, Aryo. Kemudian apakah dia sudah dicari tahu lagi lebih lanjut, Mas? Ini mereka tuh datang, maksudnya dari mana? Apakah ini mereka baru pergi atau baru pulang dari mana, begitu? Baik, dari penyelidikan polisi mereka baru pulang dari sebuah tempat, mungkin bar atau apa. Tapi mereka berdua yang pasti mengkonsumsi minuman keras. Sehingga ketika di jalan, Iya, sehingga di jalan Mas, silakan. Di jalan dia karena terpengaruh juga berkurang konsentrasi ditambah dengan oral seks tadi. Oke, tadi kan dijelaskan kalau MAT ini berumur 20 tahun. Kalau untuk N-nya sendiri umurnya tuh berapa sih Mas? Karena berapa kali saya mengecek juga kayaknya nggak ada penjelasan lebih lanjut ya mengenai N ini ya. Benar, karena ketika diamankan oleh polisi, memang dua orang ini diamankan oleh polisi, MAT dan juga N. Namun karena ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas, sehingga polisi hanya menetapkan MAT sebagai tersangka, sementara N hanya berstatus sebagai saksi, sehingga tidak ada informasi lebih lanjut mengenai N ini dari polisi. Oke, nah kemudian juga pada saat ditemukan gitu ya korbannya gitu, seperti apa kondisinya tadi selain mungkin udah luka-luka, apakah mungkin meninggalnya juga setelah dibawa ke rumah sakit atau meninggal di tempat juga Mas? Dan apakah sudah diketahui identitasnya gitu, mungkin dilihat dari kartunya yang dibawa pada dompetnya seperti itu, apakah sudah ada keterangannya juga? Baik, korban ini dari hasil penyelidikan polisi bernama Santoso, berusia 45 tahun. Jadi ketika ditemukan pada Kamis siang hari itu, posisi korban berada di pinggir jalan persis. Namun korban di jalan itu ada semacam jaring pembatas antara jalan dan juga pinggir jalan seperti itu agar masyarakat tidak membuang sampah di situ, dan korban ditemukan di dalam jaring. Nah, kemungkinan dari penyelidikan polisi, korban itu setelah ditabrak belum meninggal. Dia berusaha merangkak masuk ke situ karena ketika ditemukan korban dalam posisi tengkurap seperti itu. Oke, diketahui akhirnya bahwa korban ini ditabrak oleh MAT, itu dari mana tuh Mas? Baik, jadi setelah kejadian itu polisi bekerja mengumpulkan bukti-bukti CCTV dan ditemukanlah satu CCTV yang menjadi petunjuk utama.
yang kemudian mengetahui ini jenis mobil milik pelaku dan ini detail kejadiannya seperti apa. Nah, kemudian dari Polresta Sleman beserta jajaran Polda DIY kemudian melakukan penyelidikan dan pada Jumat dini hari keduanya MAT dan N bisa diamankan dan dibawa ke Polresta Sleman untuk penyelidikan lebih lanjut dan pada akhirnya MAT ditetapkan sebagai tersangka. Dan MAT ini juga sudah Gitu. mengakui bahwa dia yang memang melakukan tabrak lari ini. Benar, jadi awalnya itu dalam pemeriksaan MAT itu tidak mengakui kalau dia menabrak seseorang karena dalam pengaruh alkohol tadi dia dia berpikiran kalau dia menabrak trotoar atau tiang seperti itu. Maka dari itu dia terus melaju tanpa menghiraukan korban. Oke, jadi itu alasannya kenapa mungkin korban pada saat ditabrak itu tidak ditolong karena beliau tidak merasa menabrak orang ya Mas ya? Benar. Selain itu kan juga karena keduanya melakukan kegiatan seksual di dalam mobil sehingga tidak kepikiran sampai ke situ mungkin. Oke, untuk itu ya, kalau gitu sampai sekarang pasal apa aja nih Mas yang mungkin akan dikenakan kepada MAT gitu ya di kasus ini? Oke, karena kejadian ini MAT dijerat pasal berlapis. Pertama 310 ayat 4, kemudian pasal 312 itu terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dan tidak menolong korban kecelakaan, seperti itu. Berarti untuk membawa kendaraan dalam keadaan di bawah alkohol pun juga itu masuk ya dalam pasal ya? Benar, masuk. Ya. Itu juga akan diusut dalam pasal tersebut. Oke, kalau boleh tahu MAT ini berarti masih berstatus sebagai mahasiswa kah atau sudah selesai sekolah saja dan belum bekerja atau seperti apa? Baik, dari keterangan polisi, MAT ini statusnya mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta, seperti itu. Oke, apakah demikian juga dengan N nih Mas keterangannya? Apakah mahasiswa teman satu kampusnya juga misal? Untuk N, karena tadi yang saya bilang dia berstatus saksi, sehingga Nggak ada keterangan polisi lebih lanjut ya? tidak Oke. ada keterangan lebih detail terkait hal itu. Ya, meskipun sekarang juga mungkin teman wanitanya ini sudah statusnya menjadi saksi gitu ya dan sudah diamankan juga. Apakah mungkin ada kemungkinan untuk dia nanti menjadi tersangka juga nih, Mas? Ya, benar. Kemungkinan itu masih ada karena polisi kemarin mengatakan masih akan mengusut kasus ini lebih lanjut sehingga bisa jadi N ini juga akan ditetapkan tersangka kalau semisal alat bukti dan semua keterangan-keterangan sudah lengkap. Oke, Seperti siap. itu. Mas Johri, terima kasih untuk laporan Anda pagi hari ini, Mas. Mudah-mudahan semakin menjawab pertanyaan dari beberapa netizen dan juga etikers gitu ya, yang selama ini masih penasaran, kok bisa, itu gimana ceritanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jawahari tadi. Terima Terima kasih Terima Mas kasih Jawari. Aryo. Ini. Ya, sehat-sehat terus. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.